Halo semuanya, nama saya Albi Saraflihartana, teman-teman saya biasa memanggil Billy, NPM saya 119. Saya dari jurusan manajemen di UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya ingin membahas tentang capital market untuk memenuhi tugas International Business Class B. Pada kali ini, kita akan membahas 5 poin penting di capital market. Yang pertama, kita membahas apa itu capital market. Yang kedua, membahas apa itu JATS atau JATS. Yang ketiga, kita akan membahas apa itu BEI. Kita akan membahas tentang jenis efek, kita akan membahas tentang saham, obligasi, dan reksadana. Kita akan mengetahui perbedaan dari 3 produk tersebut. Setelah itu, kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di saham. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui lembaga apa saja yang mengawasi kita saat kita bertransaksi di pasar modal. Oke, jadi apa itu capital market? Capital market atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut sebagai pasar modal adalah tempat atau pasar di mana kita biasa sebut sebagai paper investment diperdagangkan. Seperti saham, public and private, futures contract, obligasi, stock option, dan masih banyak lagi produk-produk di pasar modal. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Jadi, JATS adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis menggunakan sarana komputer. JATS resmi beroperasi di Bursa Efek Jakarta pada bulan Oktober tahun 1995. Nah, setelah kita tahu apa itu JATS, teman-teman pasti sudah familiar dengan yang namanya BEI atau IDX. BEI adalah singkatan dari Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Jadi, BEI ini adalah tempat atau wadah yang disediakan untuk para pelaku efek yang ingin memperdagangkan atau memperjualbelikan efek mereka. BEI ini ibaratkan mall, marketplace. If you know about Tokopedia or Shopee, ya ibaratkan BEI ini adalah kedua marketplace tersebut. Yang dimana marketplace tersebut menyediakan banyak sekali produk di dalamnya. BEI menyediakan tempat untuk para pelaku efek di dalamnya untuk bertransaksi pada hari itu juga atau berdasarkan perjanjian. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis efek. Efek dibagi menjadi 2. Ada efek ekuitas dengan efek hutang. Kita mulai dari apa itu efek ekuitas. Efek ekuitas adalah bukti kepemilikan dari pemilik efek di sebuah entitas atau perusahaan, biasanya berbentuk saham. Lalu apa itu efek berbentuk hutang? Jadi efek hutang adalah bukti kepemilikan surat berharga yang biasanya jatuh temponya sudah ditentukan. Efek hutang ini biasanya meliputi obligasi pemerintah maupun obligasi swasta. Selanjutnya, setelah kita membahas jenis-jenis efek, kita lanjut membahas saham atau stock. Apa itu saham? Saham adalah jenis surat berharga yang salah satunya juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham juga menjadi bukti daripada penyertaan modal atau bukti dari kepemilikan sebuah perusahaan. Siapapun yang memiliki saham, berarti dia ikut juga menyertakan modalnya yang memiliki perusahaan tersebut. Saham dibagi menjadi 2. Yang pertama ada common stock dan preferred stock. Kita bahas yang pertama dulu. Apa itu common stock? Jadi, common stock adalah saham biasa atau kepemilikan daripada saham biasa. Saham ini adalah saham pada umumnya yang bisa kalian transaksikan pada jam bursa Senin sampai Jumat. Orang yang memiliki saham biasa atau common stock, mereka tidak memiliki keistimewaan untuk menentukan kebijakan perusahaan. Tapi pemegang saham biasa bisa melakukan voting di dalam forum rapat umum pemegang saham. Common stock memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan preferred stock dan sangat terpengaruhi oleh inflasi serta tidak adanya prioritas untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita bahas preferred stock. Apa itu preferred stock? Preferred stock atau saham preferred biasa juga disebut sebagai saham spesial karena di dalamnya memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saham biasa atau pemilik saham biasa. Pemiliknya memiliki klaim lebih besar dalam pembagian dividen perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham preferred atau pemegang saham preferred
tentu memiliki safe yang lebih tinggi atau tingkat keamanan yang di atas rata-rata, atau bisa dibilang di atas pemegang saham biasa. Tapi pemegang saham preferred ini tidak memiliki hak voting dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya kita membahas tentang istilah-istilah yang ada di dunia persahaman. Yang pertama ini ada stock split. Apa itu stock split? Kalian pasti pernah dengar yang namanya stock split. Stock split adalah pemecahan saham dengan jumlah yang lebih banyak tapi harganya lebih murah. Jadi biasanya tujuan stock split ini adalah untuk menarik lebih banyak lagi calon-calon investor yang ingin membeli saham tersebut, tapi mereka masih berpikir bahwa saham tersebut belum cocok mereka beli karena harganya yang terlalu mahal. Jadi manajemen perusahaan melakukan stock split atau melakukan keputusan tersebut untuk menarik lebih banyak lagi calon investor. Jadi perusahaan bisa mendapatkan dana yang lebih banyak dari calon-calon investor tersebut. Yang kedua, ada IPO atau Initial Public Offering. IPO ini adalah satu langkah di mana perusahaan melakukan public offering kepada masyarakat sehingga saham atau surat berharga mereka bisa dibeli oleh masyarakat di negara tersebut, khususnya di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya belum melakukan IPO itu disebut sebagai perusahaan private atau swasta. Selanjutnya ada RUPS. Tadi sebelumnya saya sudah menyinggung RUPS itu apa. Jadi RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham, biasanya dilakukan setahun 2-3 kali untuk melakukan kebijakan atau sekedar melakukan voting biasa yang nantinya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru di dalam perusahaannya. Namun stock dan preferred stock biasanya bisa ikut dalam rapat RUPS ini. Oke semuanya, sekarang kita akan membahas apa itu obligasi. Jadi obligasi itu sederhananya adalah pinjaman yang keuntungannya itu akan didapatkan dari bunga atau kupon lah istilahnya ya. Jadi obligasi itu adalah surat berharga yang berbasis hutang yang nantinya keuntungannya itu dikonversi dengan bunga ya, atau kupon ya. Biasanya sekitar 7% sampai 10% dengan jangka waktu kira-kira 5-10 tahun. Dan obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta ya. Jadi kita ilustrasikan begini, teman-teman bayangin kalau misalkan pemerintah mau bikin proyek, katakanlah jalan tol gitu ya. Lalu pemerintah kan berarti butuh pekerja, butuh beli bahan-bahan, pekerja langsung dan tidak langsung kayak gitu ya. Asumsikan bahwa pemerintah ini kekurangan dana, yang dimana pemerintah dananya kurang untuk menggaji pekerjanya, untuk membeli bahan-bahannya gitu. Karena pemerintah ini membutuhkan biaya, maka pemerintah ini mengeluarkan surat hutang tersebut yang disebut sebagai obligasi dengan jangka waktu mungkin 5-10 tahun dengan biaya yang bervariasi dan bunga sebesar biasanya kurang lebih 7-10%. Nah, teman-teman ini biasanya akan mendapatkan keuntungan berjangka ya, maksudnya udah ditentukan 5 atau 10 tahun kontraknya gitu. Ketika teman-teman sudah membeli obligasi tersebut, teman-teman akan mendapatkan bunga bisa per bulan, bisa per tahun, atau bahkan sekaligus nanti di akhir periode keuntungannya baru akan dikonversikan seluruhnya gitu ke teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi obligasi gampangnya begitu, surat hutang yang nanti keuntungannya dikonversi dalam bunga atau kupon gitu dalam jangka waktu tertentu, dalam kontrak waktu tertentu gitu. Jadi simpelnya begitu ya teman-teman untuk obligasi. Jadi sederhananya saya bisa simpulkan bahwa reksadana ini dibagi menjadi 4 dengan resiko dan keuntungan yang berbeda tentunya. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Ini adalah instrumen reksadana dengan risiko paling rendah dan tentunya dengan keuntungan yang paling rendah pula gitu ya. Reksadana pasar uang ini adalah instrumen reksadana paling cocok untuk kalian-kalian yang secara skill set untuk investasi masih minim dan takut juga rugi gitu ya. Jadi untuk kalian yang masih ingin save-nya lebih banyak,
untuk secure-nya lebih banyak, tapi kalian mau investasi juga, mau dapat compound interest juga dari sini gitu loh. Jadi instrumen pasar uang ini adalah instrumen paling cocok untuk kalian yang ingin secure lebih. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pendapatan tetap ini sebenarnya 11-12 sama instrumen pasar uang ini, reksadana pasar uang, yang dimana risikonya memang rendah dengan penghasilan juga rendah. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap ini, dia instrumen di dalamnya itu produknya 80% obligasi. Jadi bisa dibilang ya memang secara risiko lebih tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi banget gitu, dan pendapatannya pun presentasinya per tahun mungkin bisa 8-10% gitu ya. Selanjutnya ada reksadana saham. Nah, ini adalah reksadana dengan risiko paling tinggi karena manajemen investasi itu menyalurkan uang kita itu ke produk yang 80%-nya adalah saham. Jadi bisa dibilang even reksadana yang dimana kita itu mempercayakan uang kita kepada manajemen investasi, tapi kalau misalkan kita memilih untuk menginvestasikan dana kita ke reksadana saham, itu bisa dibilang memang secara keuntungan tinggi dan risikonya terbilang tinggi juga gitu. Jadi teman-teman memang kalau misalkan memang mau ke reksadana saham, teman-teman harus benar-benar memperhatikan siapa manajemen investasi yang teman-teman percaya gitu. Intinya itu ya. Dan yang terakhir ada reksadana campuran, yang dimana di dalamnya itu atau produknya ini adalah memuat ekuitas, memuat efek hutang, dan pasar uang. Jadi di dalam reksadana campuran ini di dalamnya ada 3 produk daripada instrumen investasi. Sekarang kita akan membahas lembaga-lembaga yang bisa dibilang familiar juga sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan hidup pasar modal gitu ya. Oke, yang pertama ada SIPF atau Indonesia Security Investor Protection Fund. Lembaga ini diciptakan untuk melindungi dana-dana dari investor. Jadi SIPF ini bisa dibilang menjadi pengawas daripada perusahaan-perusahaan broker atau perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Kan kita sebagai investor nggak mau dong kayak misalkan dana-dana kita itu dicuri atau dijadikan korupsi atau disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas ini. Nah, hadirnya SIPF ini menjamin uang kita sebagai uang investor atau pemodal aman untuk disimpan di perusahaan sekuritas, aman untuk disimpan dan ditransaksikan di pasar modal. Itu adalah tugas daripada lembaga SIPF ini untuk menjamin memberikan proteksi terhadap dana daripada investor. Yang kedua dan sekalian yang ketiga juga ada KSEI dan KPEI. Nanti saya berikan ilustrasinya di akhir. Jadi kalau KSEI ini, lembaga ini menyediakan tempat untuk menyimpan dan penyelesaian transaksi yang aman, teratur, dan efisien sesuai dengan amanat undang-undang. Selanjutnya ada KPEI. Nah, KPEI ini adalah singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Jadi KPEI ini bertugas untuk menjamin transaksi kita itu aman dan berjalan sesuai dengan peraturan gitu ya. Teman-teman bayangkan sebuah mall, di dalamnya itu ada kasir dan tempat penyimpanan. Nah, kasir ini adalah KPEI yang menjamin transaksinya aman berjalan dengan baik gitu. Sedangkan penyimpanan uangnya ini adalah si KSEI-nya ini. Nah, ilustrasinya seperti itu ya untuk KSEI dan KPEI. Nah, teman-teman kan dari tadi udah nih ya membahas tentang saham, obligasi, reksadana. Tapi dari tadi kita belum membahas gimana sih cara beli saham, cara beli obligasi, cara beli reksadana gitu ya, yang aman tentunya, yang benar tentunya gitu ya. Yang pertama, ini sebenarnya based on experience dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya pernah membeli saham dan reksadana. Jadi saya mau bahas dulu, pertama adalah saham. Kalian bisa membeli saham secara pribadi, yang dimana tentunya kalian udah analisis dulu secara teknikal, sudah analisis dulu secara fundamental gitu ya.
Nah, teman-teman ini bisa beli saham itu melalui jasa perusahaan sekuritas, yang dimana perusahaan sekuritas ini adalah ibaratkan jembatan yang mempertemukan kalian sebagai konsumen atau investor dengan perusahaan yang ingin kalian beli gitu ya, sahamnya. Nah, untuk bisa membeli saham ini, teman-teman itu harus mendaftar dulu di akun sekuritas. Nah, teman-teman harus punya akun rekening dana nasabah dulu, yang dimana itu melalui beberapa tahap gitu ya. Yang dimana itu melalui beberapa tahap memang. Jadi teman-teman itu harus menyiapkan KTP, NIK, alamat rumah dan sebagainya, intinya kayak biodata kalian. Nah, perusahaan sekuritas juga menyediakan aplikasi berbasis smartphone dan juga bisa biasanya diakses di laptop. Nah, saya pribadi biasanya menggunakan Indo Premier atau biasa disingkat IPOT, karena deposit yang diperlukan untuk mendaftar IPOT ini adalah Rp0 untuk mahasiswa. Itu kayaknya adalah opsi yang sangat-sangat bagus gitu ya, dan juga trading live-nya itu berjalan secara live gitu. Jadi kita untuk mahasiswa yang memang mau investasi jangka pendek dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu bahkan sebulan, itu teman-teman bisa melihat indikator atau angka jual belinya itu live gitu, jadi enak, nggak delay. Jadi menurut saya mungkin teman-teman yang mau nyoba untuk jual beli saham bisa coba pakai aplikasi dari Indo Premier ini gitu ya. Selanjutnya kita membahas reksadana. Ini juga based on experience. Jadi saya waktu itu pernah berniat untuk menabung, saving, sekaligus investasi kecil-kecilan gitu ya. Jadi saya itu pernah nabung di reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Jadi Bibit ini sebagai jembatannya gitu untuk kita bisa membeli reksadana, untuk kita bisa mempercayakan duit kita atau uang kita itu ke manajemen investasi gitu. Jadi teman-teman tinggal download aja di Play Store atau App Store aplikasi Bibit. Itu udah banyak juga digunakan dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman tenang aja, uangnya nggak perlu khawatir untuk hilang gitu, karena saya pengalaman pribadi sejauh saya nabung di reksadana itu worth it sebenarnya. Jadi teman-teman yang mau investasi tapi dengan risiko yang rendah, teman-teman bisa coba reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Selanjutnya di obligasi. Mungkin untuk obligasi murni yang dimana pemerintah terbitkan atau perusahaan swasta terbit gitu ya, saya pribadi belum pernah coba untuk beli, tapi mungkin teman-teman bisa beli itu di bank atau langsung ada dari reksadana gitu produknya. Dari iPod juga sebenarnya bisa, tapi waktu itu di iPod saya tuh langsung beli di sahamnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mencoba beli obligasi bisa lewat bank, reksadana bisa, dan mandiri juga sebenarnya bisa dari Indo Premier gitu ya. Ini bukan promosi tapi ini based on experience saya gitu. Jadi biar aman, biar valid gitu ya, nggak asal ngomong.